and I will stay in your presence day by day, till your likeness will be seen in me. I will linger, Lord, I will stay in your presence day by day, till your likeness will be seen in me. I will linger, I will stay in your presence every day, till your likeness will be seen in me. Setiap hari aku akan tinggal di hadirat-Mu, diam di situ, tidak mau kemana-mana, hingga rupa dan gambar-Mu Kristus menjadi nyata dalam diriku, hingga aku temukan kehendak-Mu yang baik di dalam hidupku. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Tuhan mengasihi kita semua keluarga Saat Teduh. Tuhan ada di sini. Dia bukan hanya bisa menyembuhkan penyakit Anda atau memberikan mujizat yang kita perlukan. Tapi dia adalah Allah yang sangat pribadi, yang ingin menggandeng tangan kita dan menuntun kita dalam rencananya. Tuhan, hadirat-Mu ini jangan pernah tercabut dari hidup kami. Cast us not away from this presence. Jangan pernah usir kami dari Eden seperti ini. The garden of God. Hadirat-Mu seperti taman, kami tidak mau keluar dari sana. We want to stay in your presence day by day. Hamba-Mu tahu sudah waktunya hamba-Mu sampaikan khotbah. Tapi hamba merasakan the sweetness of your presence. Hamba rasakan manisnya hadirat Tuhan ini. Hamba tidak mau pergi Tuhan. Hamba mau meresapi, menikmati hadirat Tuhan yang ku cinta dan sembah. Bukan hanya sanggup menyembuhkan, tapi Tuhan yang ku sembah adalah Allah yang begitu indah pribadinya. I want to know you, not just your power. Bukan hanya kuasa-Mu. I want to know you. I want to know you. Aku ingin mengenal-Mu Tuhan. Aku ingin sungguh-sungguh mengenal. Tarik seluruh keluarga Saat Teduh untuk mengenal-Mu sungguh-sungguh. Termasuk mereka yang belum ikut Saat Teduh bersama, yang kemudian hari Kau akan panggil. Bawa kami semua. Sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Oh amin. Puji Tuhan ya. Rasanya gak kepingin berhenti sih. Mau terus menyembah Tuhan. God is so beautiful. Tuhan kita itu begitu indah ya. Oh praise the Lord. Siapkan hati, telinga, catatan dan Alkitab tentunya. Hari ini saya mau menjawab apa yang menjadi kebingungan banyak orang sekian lama. Bagaimana tahu kehendak Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4-12 ya. Kita akan Bible study. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Puji Tuhan ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke 16 ayat 4-12. Ini cerita tentang Paulus yang menyeberang ke Makedonia. Saya bacakan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya.
Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar di Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Saya bermaksud memakai cerita perjalanan Paulus untuk menjadikan satu study case atau pembelajaran kita. Bagaimana Rasul Paulus meraba dan menemukan kehendak Tuhan. Kita semua juga sedang dalam perjalanan namanya kehidupan. Dan seringkali tidak sejelas itu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam setiap keputusan, andai kata ada suara audible menuntun kita kan gampang ya. Tapi fakta realitanya nggak demikian. Nggak secantik yang kita dambakan. Di mana kita harus bergumul dulu. Dan ada banyak perasaan uncertainty atau tidak tentu. Jadi bagaimana caranya kita bisa menemukan kehendak Tuhan? Gimana pun juga kita dengan Tuhan itu ada jarak, tanda kutip jarak ya. Meskipun Tuhan itu tinggal dalam diri orang yang percaya kepadanya, orang yang sudah terima Yesus, Yesus berada di dalamnya. Tapi tetap kita selama masih hidup di dalam tubuh Adam dan Hawa ini masih tanda kutip terpisah dengan Tuhan. Kita hidup di dalam dunia, ini beda dunia di mana Allah ada di dalam sorganya yang kekal. Jadi mau gak mau kita hanya bisa melihat seolah-olah di depan cermin yang samar-samar. Tapi bukan berarti bahwa kehendak Tuhan itu mustahil untuk kita temukan. Jadi kita, dengan kata lain, kita itu bisa tahu kehendak Allah atas hidup kita itu apa. Kita harus selalu mengejar kehendak Allah yang sempurna dalam hidup kita, yang berkenan di hati Tuhan. Makanya itu lewat perjalanan Paulus, saya coba otopsi perjalanan ini, sehingga kita bisa mendapatkan hikmat-hikmat tersembunyi. Kita lihat lagi ayat keempat. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas bukan jalan-jalan. Tapi mereka itu melakukan misi mereka. Hidup kita juga sebuah misi panjang. Kita tidak tahu kapan kita mati. Jadi life is about going places. Hidup ini bicara tentang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kantor pulang ke kantor. Atau kemana. Hidup itu selalu pergi dari satu titik ke titik berikutnya. Mari kita minta Tuhan menuntun kita. Bagaimana Paulus dituntun sama Allah? Mari kita lihat ceritanya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Jadi Paulus dan Silas ini semacam pegawai. Rasul-rasul Yesus Kristus, ada 11 minus Yudas Iskariot, membuat keputusan di Yerusalem dan ditandatangan. Dan keputusan ini harus dibacakan. Dan keputusan ini harus diajarkan. Jadi ini yang disebut dengan job deskripsi atau surat tugas. Paulus dan Silas pergi dari satu kota ke kota lain, sudah nggak perlu lagi tanya, Tuhan boleh nggak ke kota A? Tuhan boleh nggak ke kota B? Kita nggak perlu dikit-dikit seolah-olah harus sengaja tanya Tuhan hari ini pakai kaos kaki warna hitam atau putih. Kalau kita sudah berada in Christ di dalam Kristus, kita bisa buat keputusan. Seolah-olah Tuhan yang memutuskannya. Jikalau firman itu tinggal di dalam dirimu, dan engkau tinggal di dalam firman-Ku, mintalah apa saja, niscaya Bapa akan mengabulkannya. Hubungan dengan Tuhan itu bukan yes man semata-mata sekalipun kita harus taat mutlak. Hubungan dengan Tuhan itu saling percaya.
Kita bukan hanya menjadi anaknya dulu orang berdosa. Kita ini mantan pemberontak terhadap Allah, sekarang diadopsi jadi putra-putri kerajaan sorga. Tapi kita juga ahli waris alias mitra. Tuhan tuh memberi kita kepercayaan, hidup itu kepercayaan. Coba ubah dulu paradigma tentang kehidupan. Bukan seperti orang yang dikit-dikit tanya sama Tuhan, Tuhan hari ini aku pakai pasta gigi merek apa? Ya, bukan berarti Tuhan nggak mau direpoti. Tentunya kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap detil hidup kita. Tapi menurut saya bukanlah detil yang kita cari-cari. Yang dicari-cari nggak perlu ditelusuri. Tetapi belajar untuk bisa hidup dengan rileks dalam hadirat Allah. Tahu bahwa Allah ada dalam segala sesuatu dalam Allah jikalau kita tidak buka celah atau hidup dalam dosa. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus seolah-olah tidak tanya lagi mau kemana. Paulus dan Silas tinggal menyampaikan keputusan yang diambil para rasul dan para penetua, karena memang itu adalah job atau tugas mereka. Mereka ini rasul extension. Ya, banyak orang percaya Rasul Paulus adalah Rasul ke-13 atau Rasul ke-12 mungkin yang paling layak menggantikan Yudas. Nggak tahu lah, pokoknya dia itu kan yang si bungsu. Dia ini kan meneruskan sesepuh. Jadi diberitahu kamu harus begini begitu. Hidup juga begitu. Nggak semua kita tuh lahir langsung pemimpin. Semua kita tuh mengikut dulu, harus sekolah dulu, harus kerja dulu, ya, harus dewasa dulu. Jadi kita mau tahu di mana kehendak Tuhan atas hidup kita di setiap fase atau kilometer yang berbeda. Simple, tulis dulu bagaimana tahu kehendak Allah, kehendak Tuhan. Nomor 1 tulis saja, catat. Kehendak Tuhan ada pada kewajiban kita. Nggak usah tanya lagi. Besok ini kehendak Tuhan enggak ya aku masuk sekolah? Tanya pada diri sendiri atau lihat kartu pelajarnya. Apakah kita adalah siswa atau mahasiswa? Udah nggak usah tanya Tuhan. Pergi sekolah adalah kehendak Allah yang sempurna dalam kehidupanmu. Kalau sekolah masih online, ya online-nya. Online lah. Jangan ketiduran. Tapi kalau sekolahnya sudah onsite, udah datang, masuklah. Udah nggak usah tanya lagi, itu kehendak Tuhan atau bukan. Udah nggak perlu lagi kita itu home pimpa. Kayak anak kecil gitu, ya. Cang panjang, yang panjang jadi. Nggak usah kita itu harus, jentau setopu atau apa itu, gunting batu kertas. Yang menang masuk sekolah atau yang kalah masuk sekolah. Kalau Anda punya pekerjaan yang halal, bukan yang sifatnya trafficking atau kriminalitas. Kalau pekerjaan Anda itu baik, dan pekerjaan Anda itu dihalalkan oleh pemerintah, sesuatu yang baik di masyarakat, udah nggak usah tanya. Kalau job itu sudah Anda ambil, otomatis itu jadi tanggung jawab. Kehendak Tuhan ada pada tanggung jawabmu, datang ke kantor on time atau early, itu adalah kehendak Allah. Suami istri, ya, suami itu harus menjadi kepala istri. Mengambil keputusan, sudah harus jadi ketok palu setiap laki-laki yang merupakan kepala keluarga. Tetap hasilnya rundingan, tapi pria tidak boleh malas untuk berotoritas. Otoritas yang kita pakai bukan untuk bentak-bentak, untuk kasar, untuk tuntut pasangan kita, sedangkan kita sendiri kewajiban tidak dilakukan. Bukan. Otoritas kita adalah untuk mengayomi, melindungi, dan untuk berani mengucapkan kata terakhir dalam sebuah keputusan. Ya oke mama, ya oke. Kepada istrinya atau kepada keluarganya, oke ini keputusan kita ya bersama-sama. Ya, janganlah kita tidak berfungsi sebagai imamat. Meskipun yang fasilida adalah istrinya, mungkin laki-laki lebih banyak kerja di meja. Namun demikian waktu giliran berdoa, sudah nggak usah tanya siapa yang harus doa makan, yang paling gampang. Ya. Mungkin makan 10 kali, alangkah baiknya papa berdoa minimal 5 kali, lalu sisanya yang tadi bagi-bagi istri dan anak-anaknya. Udah gak usah tanya lagi kehendak Tuhan, siapa kehendak Tuhan untuk berdoa? Ya imamnya, karena itu sudah menjadi tugas kewajiban Anda. Bagaimana kita tahu kehendak Allah? Bagaimana kita tahu? Gampang. Ingat tanggung jawabmu. Kehendak Tuhan dapat ditemukan dalam kewajiban kita. Kalau yang jadi imam dalam keluarga, jadilah imamat beneran. Kalau yang bekerja, bekerjalah sungguh-sungguh, yang jujur jangan menipu. Yang sekolah, rajinlah belajar. Udah gak usah tanya lagi apa yang jadi kehendak Tuhan.
Kan seperti tanya yang tidak perlu sama Roh Kudus. Roh Kudus sudah beritahu, kewajibanmu itulah kehendakku. Mari kita lihat sekarang ayat yang ke-6. Maka Paulus, ayat 5, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Itu dia. Ketika Paulus dan Silas melakukan tanggung jawabnya sebagai rasul tambahan atau rasul berikutnya, membawa keputusan yang diambil dari oleh rasul-rasul sebelumnya, ketika mereka menundukkan diri pada job deskripsi mereka responsible with their life, jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, makin lama bahkan makin bertambah besar jumlahnya, ada berkat Allah di dalamnya, ada penyertaan, ada pembelaan. Ketika Anda genapi fungsimu, tidak berusaha jadi orang lain, cemburu atau iri hati, bukan melakukan yang bukan-bukan, tapi apa yang merupakan tanggung jawab Anda sehari-hari, di situ ada berkat Tuhan, ada kesaksian Roh Kudus di dalamnya bahwa aku berkenan bahwa engkau sedang berjalan di poros kehendak Allahmu. Akan ada buah-buah kebenaran. Bagaimana tahu kehendak Tuhan? Ya, yaitu pada kewajiban. Ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Sekarang Paulus terus jalan. Dia nggak berhenti. Dia nggak perlu lagi yang namanya suara dari sorga. Maju, dia baru maju. Kiri, dia baru kiri. Kanan, dia baru kanan. Paulus tidak malas, dia buat perencanaan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Paulus mulai menjelajah. Ya, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Tunggu sebentar. Ternyata dalam planning mereka ada yang di luar perencanaan atau dugaan. Mereka akhirnya melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Paulus itu kan di daerah Turki waktu itu, ya, modern hari ini, ya, negara Turki. Paulus membawa Injil itu tadinya sebelum dibawa ke Eropa sebelah barat, sampai ke Roma, terus sana nanti ada Spanyol. Tapi Paulus mau membawanya ke arah timur. Dia mau membawa Injil itu jangan-jangan terus ke sana, yang tan. Afghanistan, Iran, terus sampai India dan seterusnya. Tapi nggak sampai ke sana, diblok sama Roh Kudus. Roh Kudus tidak mengizinkan mereka masuk ke daerah Bitinia. Tidak mengizinkan mereka masuk ke daerah Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia ayat 7. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Persisnya seperti apa dicegah saya tidak tahu. Mungkin mereka masuk visanya tidak dikabulkan. Mungkin ditolak di counter. Mungkin mereka berusaha 2 kali. Kelihatan ya Paulus nggak gampang nyerah ya. Karena kalau Anda baca ayat 6 dan ayat 7, ini bukan sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh Allah. Ini hanya bicara tentang geografi dunia. Sifatnya ambigu, abu-abu. Ini bukan hitam putih. Kalau pergi ke pelacuran ya jelas-jelas jangan. Kalau kakimu menuntun ke dosa, udah nggak usah tanya. Tapi Paulus dalam membuat perencanaan, rajin bekerja dan melaksanakan tanggung jawab, menggenapi rencana Tuhan. Ternyata dia mengalami halangan. Waktu mengalami halangan pertama kali nggak seperti orang yang dikit-dikit langsung nyerah. Ya mungkin Tuhan tidak kehendaki. Kalau itu jelas-jelas dilarang sama Tuhan, dilarang sama firman, udah jangan diterjang. Tapi kalau itu nggak jelas, apakah firman mengatakan itu boleh atau tidak? Ya kan, misalnya Anda mau ambil jurusan apa kalau lagi kuliah. Atau misalnya pekerjaan Anda sudah waktunya enggak untuk buka outlet yang baru, mengembang ke kiri, ke kanan, atau sementara ini downsizing dulu, jangan terlalu berambisi. Ini kan enggak ada di dalam Alkitab, kitab Kejadian sampai Wahyu kan tidak langsung menyebut nama tokomu. Paulus dalam perencanaan melaksanakan semuanya ini, gimana pun juga seperti Paulus, kadang-kadang kita iri ya, orang ini pasti mendengarkan suara Tuhan dengan audible. Enggak tentu juga, pernah dia audible, tapi ternyata dia sama kita masih merangkak dan meraba-raba. Wah, kabar baik bahwa kita nggak perlu tahu 100% sih. Tapi saya ajari bagaimana kita itu bisa mengikut Tuhan sekalipun lewat kaca samar. Kalau hati kita bersih dan kita tulus ikut Yesus, pasti ketemu kehendak Tuhan yang terbaik untuk hidup kita dan yang paling baik hari ini.
Waktu mereka mencoba untuk jalan ke daerah Asia, nggak bisa. Entah nggak bisanya antara transportasi atau apa, saya nggak tahu pasti. Tapi ada aja, Paulus ternyata nggak mudah menyerah. Dia coba lagi masuk lewat Bitinia. Masuk langsung ke situ nggak bisa, masuk sebelah satunya. Tetap nggak boleh. Mungkin by this time dia berdoa. Waktu berdoa dia merasakan Roh Kudus bilang, jangan. Makanya ada kalimat, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Siapa yang nulis biografi Paulus ini? Seorang dokter medis namanya Lukas. Dia adalah teman seperjalanan Paulus. Jadi dia ikut di sana waktu mereka nggak bisa masuk ke Asia dan Bitinia. Mereka nggak bisa masuk. Jadi karena itu ditulis Roh Yesus tidak mengizinkan mereka, hanya Alkitab tidak mencatat semua kejadian di balik layar. Jadi perlu imajinasi yang disucikan dan dikuduskan agar kita bisa bayangkan kira-kira mungkin seperti apa. Kayaknya setelah itu Paulus berdoa dan merasa Roh Kudus berkata jangan. Roh Kudus tidak izinkan. Kedua, bagaimana tahu kehendak Tuhan? Ya, tahu apa yang bukan kehendak Tuhan itu sama pentingnya. Kalau di area abu-abu ambigu gini aja kita harus tahu loh, ini rasanya nggak diizinkan Tuhan. Apalagi yang hitam putih. Apa yang lagi hitam putih? Jangan diterjang. Kita terlalu mengotot atau memaksa. Mau tahu kehendak Tuhan yang sempurna sekarang. Tapi kita abaikan. Kita tidak hiraukan alias kita remehkan. Apa yang jelas-jelas bukan kehendak Tuhan, malah kita lakukan. Sebelum kita tahu kehendak Tuhan 100%, mungkin kita perlu tahu dulu 100% apa yang bukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan jelas-jelas bilang jangan. Kalau kita belum temukan kehendak Tuhan, apa itu di depan, paling tidak jangan izinkan kemunduran. Saya mendingan stagnan sama Tuhan daripada maju sama setan. Sebab kalau saya maju sama setan, berarti saya mengalami kemunduran dari Tuhan. Pernah nggak kita berdoa nggak ada jawaban? Minta tanda juga nggak ada. Kita yang notabene pelin-pelan jadi ketakutan. Saya minta tanda yang gampang, nanti kalau terjadi kita bilang kebetulan. Kalau saya minta tanda yang sulit sekali, saya sendiri nggak yakin kalau itu akan diberikan. Atau saya punya iman yang cukup untuk melihat tanda itu. Jangan-jangan hanya angan-angan. Saya minta tanda itu, toh nggak pernah kejadian. Ujung-ujungnya saya takut kecewa. Repot jadi orang, gimana mau tahu ini kehendak Tuhan yang mana dalam hidup kita. Ada waktunya kehendak Tuhan serasa lamban. Kita minta pewahyuan nggak datang. Tidak ada tanda-tanda titik terang. Paling tidak ya, lebih baik stalemate sama Tuhan. Pernah main catur? Papan catur itu, kalau saya dulu main sama satu orang gitu, kadang-kadang bisa juga stalemate. Artinya, saya nggak bisa maju, saya nggak bisa mundur. Udah nggak bisa, berarti draw. Ya. Rajanya aman, tidak bisa dibunuh. Tapi juga nggak bisa maju. Nggak bisa berkutik. Nggak enak sih posisi itu. Tapi mending daripada mati. Mending daripada kalah. Posisi seperti itu sama Tuhan, lebih mendingan daripada, kecewa sama Tuhan, langsung lakukan apa yang Tuhan bilang jangan. Karena kita mengejar kehendak Tuhan, nggak kedapatan, akhirnya kita kecewa dan melakukan secara sengaja apa yang tidak dikehendakinya. Alias melanggar firman Tuhan. Kalau saya tidak tahu apa itu kehendak Tuhan, paling tidak dalam list atau daftar saya harus tulis dulu. Apa yang bukan kehendaknya, yang saya harus hindari secara sengaja. Dalam hal perjalanan Paulus ini, bukan lagi hitam putih, level dia beda. Waktu dia masuk Bitinia nggak bisa, masuk ke Asia nggak bisa. Dia bilang sama Lukas, forget it, lupakan. Saya belum tahu Tuhan dari sini tuntun kita kemana. Waktu itu dia stuck di Troas, sebuah kota besar. Dia nggak tahu mau kemana dari sini. Mau beli plane tiket ini, kalau mau beli tiket pesawat hari ini mau beli kemana? Karena dia ini misionaris lepasan, dia nggak punya keluarga, dia jalan melalang buana. Ini orang luar biasa imannya. Tapi dia nggak tahu mau dari mana. Dia stuck sama Tuhan di Troas, di kota besar gitu itu. Paulus itu subsidi sendiri, ya. Berarti di kota Troas itu expense-nya besar sekali alias ekspensif, semua itu mahal. Kalau dia di sini terus berbulan-bulan Tuhan nggak ngomong gimana? Ya udah, mendingan saya di sini. Tuhan pelihara, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya. Tuhan tahu kok aku ini stuck di mana. Kalau Tuhan belum bicara ya saya nggak jalan. Semua perencanaan sudah ada, masa saya mundur lagi?
Nggak mungkin lah jalan mundur. Maju ditentang, nggak bisa tembus ke kiri kanan. Ya udah, kemana ini? Timur atau barat? Nggak tahu. Pokoknya kita di sini dulu. Mundur lagi sampai ke Antioquia yang mengutus kita. Ingat ya, Paulus dan Barnabas kan diutus di sana. Dipisahkan untuk perkara khusus. Atau kembali lagi ke Yerusalem, gereja mula-mula. Enggak lah, saya tetap di sini. Saya menanti-nantikan Tuhan. Hanya karena Tuhan masih diam bukan berarti kita tidak mengikutinya. Paling tidak, aku sudah bisa cross dulu, aku bisa silang. Saya beri tanda silang, saya coret dulu Asia dan Bitinia. Kalau Anda tidak tahu majunya gimana, coret dulu jangannya apa. Jelas-jelas tuh catat di hatimu, Anda jangan berbuat apa yang mendukakan Tuhan. Kehendak Tuhan juga bisa kita lihat dari apa yang Dia tidak kehendaki. Bagaimana tahu kehendak Tuhan? Tahu apa yang bukan kehendak Tuhan, itu ternyata sama pentingnya. Paulus dan Silas tahu bahwa Bitinia dan Asia, no my friend, don't go, jangan ke situ. Nah, dari sini saya tahu kehendak Tuhan itu tidak selalu in the positive. Kehendak Tuhan juga in the negatives. Oke Tuhan, saya belum tahu segala sesuatu, but I know this is not God's will. That is not God's will for me. Ini bukan kehendak Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan untuk aku. Belum dapat jodoh. Udah umur berapa nih? Ya, istilahnya kalau ini jam sehari. Saya ini bukan lagi pagi, saya ini bukan siang lagi. Sudah mulai sore, matahari terbenam. Kapan jodohnya datang? Udahlah. Sama yang gak kenal Tuhan, gak apa-apa lah. Nanti pelan-pelan saya perkenalkan Tuhan sama dia. Jangan. Hanya karena Anda stagnan, bukan berarti kompromi boleh. Karena Tuhan berkata, jangan jadian sama orang yang tidak sepadan iman. Apa hubungannya? Kuk apa yang dipasang padamu yang bisa menjadi kesamaan? Apa kesamaannya antara gelap dan terang? Jangankan firman. Masyarakat aja tahu. Beda kepercayaan itu timpangnya besar. Susah jadi orang. Pernikahan yang normal aja, satu iman aja, perlu perjuangan. Kalau yang timpang seperti ini, lebih sulit untuk dipertahankan. Kalau Anda tidak maju, jangan memilih mundur. Ya. Berikutnya, ayat 9. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Coba ya, seksama diteliti. Paulus melihat sebuah penglihatan, di situ dia melihat seorang Makedonia. Dalam bahasa Inggrisnya, a Macedonian man. Bahasa Yunaninya juga sama, berarti ada seorang pria, ditunjuk gendernya, pria Makedonia. Ini orang Eropa, ya, berseru kepadanya katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami, come and help us. Jangan lupa, malam hari Paulus lihat penglihatan. Ini bisa vision, bisa dream, bisa mimpi, bisa penglihatan. Terus, setelah Paulus melihat penglihatan itu, interesting ini, menarik. Segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan ini, kami menarik kesimpulan, garis bawahi, kami menarik kesimpulan, bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Mimpi dan penglihatan bukan otoritas tertinggi. Firman Alkitab ini. Tetapi mimpi dan penglihatan punya fungsi. Yaitu apa yang firman tidak katakan secara langsung dalam hidup kita, karena itu perkara sehari-hari, itu adalah lanjutan kehidupan, bukan fondasi iman atau fondasi hidup ini. Maka mimpi penglihatan juga bisa menjadi rambu Tuhan atau bisa menjadi pertanda. Dan dari sana makanya, kalau itu firman, Paulus tidak akan berkata, di sini Lukas tidak akan berkata, kami menarik kesimpulan. Kalau itu firman, kami percaya dengan iman. Tapi karena ini adalah pertanda, atau rambu-rambu, atau mimpi dan penglihatan, maka mereka bahasanya beda. Kami menarik kesimpulan. We made a conclusion. Lalu kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, langsung cari tiket kapalnya. Atau cari transportasi. Bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar. Enggak pakai basa-basi, langsung bertolak dari Troas, keluar dari tempat stagnan, dan kemudian segera berlayar
Ini langkah iman loh. Ini bukan langkah iman aja, berlayar naik kapal. Dia hopping in faith, dia loncat masuk ke kapal itu dengan iman ke Samothrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, dan di situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Singkat cerita, saya kasih bocoran di depannya nanti, Paulus dan Silas tidak ketemu sama Macedonian man, tapi ketemu sama Lydia. Bukan ketemu sama pria, tapi ketemu sama satu wanita yang hatinya terbuka untuk Injil. Berarti kesimpulan mereka benar, tapi nggak persis kejadiannya seperti yang mereka lihat. Berarti Paulus dan Silas pun masih belajar mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, bagaimana tahu kehendak Tuhan? Buat keputusan dengan iman, walaupun tidak tahu 100% kehendak Tuhan. Seperti Paulus dan Silas langsung beli tiket berlayar ke Samothrake, mereka bertolak dari Troas, mereka langsung ke Filipi, mereka menarik kesimpulan. Gini ya, kalau yang ditulis di Alkitab, jangan dilanggar, jangan ditawar. No negotiation. Tapi kalau bicara tentang tuntunan, apalagi yang tidak ditulis di Alkitab, kalau kita ini sudah diisi dengan pengetahuan firman, kita sudah tahu apa yang benar, apa yang salah, udah jangan tunggu lagi sampai semuanya 100% jelas. Buat keputusan dengan iman. Yang penting hati kita damai sejahtera. Sekali lagi saya ingatkan, ini level 2. Kalau level pertama itu apa yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang tertulis jangan bingung. Yang sudah tertulis nggak usah ditawar. Ini untuk tambahannya. Jikalau itu nggak ditulis sama Alkitab, misalnya seperti jodoh, jurusan, kerjaan. What you need to do is make a decision, membuat keputusan, berdasarkan apa yang Anda tahu itu baik dan benar. Lalu, kita harus tahu apa yang kita mau. Buatlah keputusan sekalipun kita nggak tahu 100% apa itu kehendak Tuhan. Make that decision peacefully. Buat keputusan kalau hati ada damai sejahtera. Dan yang penting lagi adalah stick to your decision. Komitmen pada keputusanmu itu. Jangan gampang nyerah. Itu yang saya maksudkan dengan buat keputusan dengan iman. Walaupun tidak tahu 100% kehendak Tuhan. Pertanyaan, jodoh misalnya, yang paling mudah ilustrasinya. Apakah itu jodoh 100% dari Tuhan? Yang 100% pun kalau orang itu suatu hari 100% mengambil keputusan dari hak bebasnya untuk selingkuh, ya berabe juga ujungnya kan, celaka. Asal ada komitmen, yang penting anak Tuhan, jelas-jelas jangan langgar firman, lalu Anda lihat kriteria sendiri, Anda mengambil satu decision. Lebih penting lagi adalah komitmen. Apalagi setelah saya bersedia atau I do di altarnya, mengerjakan pernikahan itu dalam takut akan Tuhan. Jikalau ternyata itu sebuah kesalahan, itu akan menjadi kesalahanmu yang paling indah di hidupmu. Karena dua-dua komitmen untuk membawa rumah tangganya kepada Tuhan Yesus. Paham maksud saya Bapak Ibu? Jadi, Paulus pun tidak tahu 100%. Luput Macedonian man, ternyata a Philippian woman, namanya Lydia. Bapak Ibu Saudara, gak apa-apa meraba, yang penting hati kita tulus ikut Yesus, pasti kita akan menemukan kehendak Tuhan yang terbaik untuk kita hari ini. 1, 2, 3, apa aja, bagaimana tahu kehendak Tuhan? Nomor 1, kehendak Tuhan ada pada kewajiban kita. Udah gak perlu tanya lagi, gak usah digodok lagi. Tanggung jawabmu lakukan, itu kehendak Tuhan. 2, kehendak Tuhan, tahu apa yang bukan kehendak Tuhan itu sama pentingnya. Ingat ya. Yang ketiga, buat keputusan dengan iman. Buat keputusan dengan iman, komitmen dengan itu, walaupun kita tidak tahu 100% kehendak Tuhan. Praise the Lord, haleluya. Kita angkat tangan sama-sama, terima berkat kejelasan di hati dan jiwa serta roh kita. Mulai hari ini berjalan dengan iman, dalam takut akan Tuhan, dan semua kehendak Tuhan akan semakin jelas, semakin nyata dalam kehidupan keluarga Saat Teduh. Allah Bapa Putra Roh Kudus menyertai-Mu. Dalam nama Yesus, amin. And there I find you in the mystery.